Ripple baru saja mengumumkan kemitraan dengan Unicambio, menandai kolaborasi pembayaran besar pertamanya di Portugal. Tujuan utama kerjasama ini adalah memodernisasi jalur pembayaran antara Portugal dan Brasil. Namun, ada satu pertanyaan besar. Apakah sistem ini akan menggunakan XRP, mata uang kripto terkenal milik Ripple, atau Ripple USD, RLUSD, yang baru diperkenalkan? Hingga saat ini, hal itu masih belum jelas. Hari ini, kita akan membahas apa arti kemitraan ini dan apakah ini menjadi tanda perubahan strategi Ripple secara lebih luas. Kerjasama ini sangat penting, terutama di tengah perkembangan regulasi kripto di Eropa. Dengan diperkenalkannya regulasi Markets in Crypto Assets, MiCA, semakin banyak bisnis Eropa yang tertarik dengan solusi keuangan berbasis blockchain. Masuknya Ripple ke Portugal merupakan bagian dari tren ini, dan Unicambio, sebagai penyedia layanan keuangan terkemuka, berperan penting dalam memfasilitasi transaksi lintas batas antara Portugal dan Brasil. Menurut pernyataan resmi Ripple, pelanggan korporat Unicambio kini dapat memanfaatkan Ripple Payments untuk melakukan transfer yang hampir instan dan berbiaya rendah. Adriana Geronimo, anggota Dewan Eksekutif Unicambio, menekankan bahwa teknologi pembayaran Ripple menawarkan alternatif yang lebih cepat dan lebih terjangkau dibandingkan saluran perbankan tradisional. Namun, ada satu hal yang masih belum jelas, aset digital mana yang akan digunakan dalam transaksi ini? Sejauh ini, Ripple belum mengonfirmasi apakah transaksi ini akan menggunakan XRP, yang sebelumnya menjadi aset utama dalam sistem on-demand liquidity, ODL, Ripple, atau RLUSD, stablecoin baru yang diperkenalkan oleh Ripple. Analis komunitas XRP yang dikenal sebagai Wrath of Kahneman menyoroti bahwa pengumuman Ripple sengaja dibuat samar terkait aset digital yang akan digunakan dalam transaksi ini. Ia mencatat bahwa sebelumnya, transaksi Ripple di Amerika Latin hampir selalu menggunakan XRP. Namun, dalam pengumuman terbaru, tidak ada kejelasan apakah XRP, RLUSD, atau aset lain yang akan digunakan. Ia juga mempertanyakan bagaimana Unicambio, Mercado Bitcoin, dan Travelex Bank bisa bermitra langsung dalam memfasilitasi transaksi ini. Apakah mereka benar-benar membentuk kemitraan finansial yang terstruktur? Atau ini hanya integrasi sistem di mana aset digital diperdagangkan di pasar yang sudah ada? Selain kerjasama ini, Ripple juga terus memperluas jangkauan di Eropa. Beberapa bank besar, seperti BBVA Switzerland dan DZ Bank, sudah menjalin kemitraan dengan Ripple. Selain itu, Ripple baru saja membuka kantor korporat di Jenewa, Swiss, yang mengindikasikan upaya besar untuk memasuki pasar keuangan Eropa. Dengan adanya ekspansi ini, kemitraan Unicambio bisa menjadi bagian dari strategi Ripple untuk memperkuat kehadiran di luar AS, terutama di Eropa dan Amerika Latin. Namun, tanpa konfirmasi jelas tentang aset digital yang digunakan, komunitas XRP masih berspekulasi. Meskipun integrasi Unicambio dengan Ripple Payments merupakan langkah besar dalam modernisasi transaksi lintas negara, ketidakjelasan mengenai aset yang digunakan memunculkan pertanyaan baru. Apakah ini tanda bahwa Ripple mulai beralih dari XRP ke stablecoin seperti RLUSD? Ataukah ini hanya strategi hati-hati untuk menghindari ketidakpastian regulasi? Untuk saat ini, kita masih harus menunggu lebih banyak informasi. Namun, satu hal yang pasti, Ripple sedang membuat langkah besar di Eropa dan Amerika Latin, dan ini bisa menjadi awal dari transformasi yang lebih luas dalam sistem pembayaran global. Bagaimana menurut Anda? Apakah XRP akan tetap menjadi aset utama dalam strategi Ripple, atau RLUSD akan menggantikannya?